Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dimiati, NIM 1815 60 1039. Mahasiswa Kapital Selekta di Bisnis kelas H. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang potensi pepaya Kalina atau yang lebih sering dikenal dengan nama pepaya California yang ada di Kabupaten Jember. Pepaya yang memiliki nama latin Carica papaya L merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua yang saat ini tersebar di seluruh daerah tropis dan subtropis dunia termasuk di Indonesia. Salah satu jenis pepaya yang banyak dibudidayakan di Indonesia yaitu pepaya Kalina atau yang lebih sering dikenal dengan nama pepaya California. Pepaya California ini merupakan varietas temuan dari Institut Pertanian Bogor yang mereka namakan Kalina IPB 9. Namun, di Indonesia lebih populer dengan nama pepaya California. Pepaya California memiliki bentuk yang lebih mungil dibandingkan dengan pepaya Bangkok dan mempunyai warna buah berwarna hijau cerah dan berubah kekuningan jika matang. Prospek budidaya dari pepaya California ini sangat menguntungkan bagi petani karena pepaya California sendiri memiliki harga jual yang lumayan tinggi. Pepaya California cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah hingga di ketinggian 700 meter dpl dengan kondisi tanah yang subur dan sedikit berpasir. Untuk suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Bapak Lutfi sebagai petani pepaya yang ada di Kabupaten Jember. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, deh. Jadi di sini saya ingin menanyakan terkait dengan usaha budidaya pepayanya dari Pak Lutfi. Untuk proses budidayanya itu seperti apa ya, Pak? Ya, kalau proses budidayanya ya awalnya persiapan, terus selanjutnya tanam, terus pemeliharaan, itu aja. Terus kalau misalnya untuk lahannya itu milik Bapak sendiri atau lahan sewa gitu, Pak? Lahan sewa ini deh, karena kemarinnya sebetulnya bertani pepaya itu sebetulnya prospek, tapi hari ini kendalanya masalah harga yang mungkin dampak pandemi juga. Iya. Mungkin harga anjlok, itu masalahnya. Terus kalau misalnya terkait dari proses pemanenannya nih, Pak, ini gimana, Pak? Proses panen umur dari tanam itu 7 bulan kira-kira ya, dari tanam 7 bulan baru kita bisa panen perdana. Terus setelahnya kita bisa panen 7 hari sekali, paling lambat 10 hari sekali bisa terus panen, tergantung perawatannya yang berkelanjutan. Kalau untuk panennya sendiri itu membutuhkan tenaga kerja atau dilakukan sendiri, Pak? Membutuhkan tenaga kerja, tapi itu dikerjakan oleh pemanennya, pedagangnya sendiri, karena menentukan proses ketuaan pepaya itu memerlukan skill tersendiri, kemampuan tersendiri. Terus kan sekarang lagi pandemi ya, Pak. Untuk kendalanya selama pandemi ini dari budidaya pepayanya ini terus sama pemasaran pepayanya itu gimana, Pak? Nomor 1 masalah perawatan ya, kita kebutuhan pupuk, dimana faktanya pupuk subsidi itu kan sulit kita temui. Memang program pemerintah ada untuk pupuk subsidi, tapi fakta di lapangan kita untuk membeli pupuk subsidi kan sulit. Adanya yang non subsidi malah satu fakta lebih kelipatannya mahal, tidak terjangkau. Kalau masalah panennya tidak ada kendala, cuman harga aja, harga yang jauh dari harapan.
Kalau normalnya 1.500 sampai 2.000, sekarang 400 per kilo. 400 per kilo. Jadi kalau terus-terus begini kan petani bisa merugi. Tanaman pepaya California yang sudah berusia 7-8 bulan sudah bisa dipanen. Dan karena panennya tidak serentak, pepaya California ini bisa dipanen hampir setiap hari. Pemanenan buah pepaya tidak memerlukan peralatan yang khusus, cukup dengan dipetik menggunakan tangan saja. Buah pepaya yang sudah dipanen akan dibungkus dengan koran dan setelah itu akan dijual ke pengepul. Nah, dari wawancara bersama Bapak Lutfi tadi, bisa dilihat bahwa sebenarnya prospek pengembangan pepaya California di Kabupaten Jember ini sangat besar. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan permintaan pepaya menurun dan harga yang ada di pasaran juga ikut menurun. Nah, oleh karena itu di sini saya berinisiatif untuk mengolah pepaya California tersebut menjadi manisan buah pepaya. Nah, sehingga bisa meningkatkan harga jual dari pepaya California itu sendiri. Langkah pertama adalah memarut pepaya yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Pepaya yang sudah dimasak selanjutnya akan diberi pewarna makanan, tujuannya agar manisan menjadi lebih menarik. Pepaya yang sudah diberi pewarna makanan tadi selanjutnya akan dibentuk menjadi bulat-bulatan kecil dan setelah itu akan dimasukkan ke dalam gula. Setelah semua adonan manisan tercampur dengan gula, maka langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjemur adonan tersebut hingga kering. Sudah dijemur hingga kering tadi, selanjutnya akan dikemas menggunakan mika plastik kecil dan setelah itu akan dipasarkan. Manisan yang sudah dikemas tadi selanjutnya akan dijual ke warung-warung di sekitar rumah dengan harga 3.000 per kemasannya.